Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Danang Dwinanda dari D3 Teknik Elektro angkatan tahun 2019 Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan fungsi maker dan fungsi earth tester. Yang pertama, maker. Maker adalah istilah alat yang merupakan singkatan dari megaometer. Maker merupakan alat untuk mengukur isolator atau ketahanan dari generator, motor, dan juga trafo. Pada umumnya, alat ini dipakai untuk mengecek instalasi rumah dan bahkan untuk mengecek ketahanan SUTM atau saluran udara tegangan menengah. Yang kedua, earth tester. Earth tester adalah alat untuk mengukur nilai resistansi dari grounding. Besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukan pentanahan dalam sistem pengaman dalam instalasi listrik. Untuk mengetahui besaran tahanan tanah pada suatu area, digunakan alat ukur dengan penampil analog. Hasil pengukur secara analog sering terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pengukurannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka dirancanglah suatu alat ukur tahanan tanah digital, yaitu earth tester, yang memiliki kemudahan dalam pembacaan nilai tahanan yang diukur. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Satrio Purnomo dari D3 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran tahanan isolasi. Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat atau kabel saluran yang diisolasi satu sama lain, atau tahanan antara satu kawat saluran dengan tanah atau ground. Pengukuran tahanan isolasi digunakan untuk memeriksa status isolasi rangkaian dan perlengkapan listrik sebagai dasar pengendalian keselamatan. Dalam mengukur tahanan isolasi, perlu adanya alat pengukur, yaitu megaometer atau yang biasa disebut dengan maker. Merupakan salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur tahanan isolasi dari suatu instalasi atau untuk mengetahui penghantar dari suatu instalasi tersebut. Jika kawat listrik terdiri dari dua kawat saluran, semisal kawat fasa dan kawat netral, maka tahanan isolasinya adalah 1. Fasa dengan netral, 2. Fasa dengan tanah atau ground, 3. Netral dengan tanah atau ground. Megaometer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Maker analog tipe engkol. Tipe ini menggunakan engkol sebagai pembangkit tegangan dengan cara diputar dengan tangan. 2. Maker analog tipe baterai. Tipe ini menggunakan baterai sebagai pembangkit tegangannya dan masih menggunakan jarum sebagai petunjuk nilai ukurnya. 3. Maker tipe digital. Tipe ini sama dengan maker analog tipe baterai, menggunakan baterai, tapi yang membedakannya yaitu menggunakan digital sebagai nilai ukur yang langsung terbaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian dan cara menggunakan maker analog tipe baterai. Seperti gambar di samping, kita bisa mengetahui bahwa terdapat beberapa bagian-bagian, yaitu 1. Jarum penunjuk, 2. Kaca, 3. Skalanya, 4. Cek baterai, 5. Tombol pengaktif meter, 6. Lubang line, 7. Probe meter, 8. Probe meter kunci. Penggunaan maker analog tipe baterai. 1. Cek baterai. 2. Melakukan mechanical zero check pada kondisi maker off. 3. Melakukan electrical zero check. 4. Pasang kabel tes pada maker terminal. 5. On-kan maker bila jarum bergerak sesuai dengan menunjukkan tepat ke angka 0. Bila tidak, aturlah pointer. Bila pointer tidak bisa, periksa baterai dan atau ganti baterai. 6. Pasang kabel tes ke peralatan yang akan diukur. 7. Pilih tegangan yang akan diukur. 8. On-kan maker dan baca tampilan pada skalanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aprilio Triuda dari D3 Teknik Elektro. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengukur hambatan tanah. Nah, untuk mendapatkan sistem
grounding atau pentanahan yang baik, maka kabel penghantar yang ditanamkan harus benar-benar terhubung ke tanah. Untuk mengetahui apakah sistem grounding atau pentanahan yang kita pasang sudah benar-benar terhubung ke tanah, yaitu sebisa mungkin harus tidak memiliki hambatan atau resistansi antara kabel grounding dengan bumi. Namun, jika tidak bisa benar-benar 100% terhubung ke tanah, maka dibuatlah nilai standar maksimum dari hambatan atau resistansi kabel ground ke tanah, yaitu di bawah 2 ohm atau di bawah 1 ohm. Nah, bagaimana kita tahu nilai hambatan grounding atau pentanahan kita baik dan benar? Untuk mengetahui hal ini, maka kita harus melakukan pengukuran sistem grounding atau pentahanan menggunakan alat ukur. Alat ukur ini biasanya disebut grounding tester. Nah, bagaimana cara kita menggunakan alat ukur grounding tester ini? Di sini saya simulasikan menggunakan model 4102A yang dapat Anda lihat di samping sebelah sini. Nah, alat ukur grounding tester ini dilengkapi dengan 3 buah lubang konektor dan 3 kabel ukur yang akan digunakan. Ketiga kabel tersebut, yang pertama kabel berwarna merah, yaitu kabel ini dihubungkan ke lubang konektor berwarna merah pada alat ukur, dan ujung satunya dihubungkan ke stick atau tongkat besi yang tersedia dan sudah tertancap di tanah. Usahakan jarak antara stick tongkat besi yang satu dengan yang lainnya sekitar 5-10 meter. Begitupun dengan kabel yang kedua, yaitu kabel berwarna kuning atau P, disimbolkan dengan tanda P. Hampir sama dengan kabel sebelumnya, kabel ini dihubungkan ke lubang konektor berwarna kuning pada alat ukur, dan juga satunya dihubungkan ke stick tongkat besi yang tersedia dan sudah tertancap di tanah. Usahakan jarak antara stick tongkat besi yang satu dengan yang lainnya sekitar 5-10 meter. Yang ketiga yaitu kabel berwarna hijau, disimbolkan huruf E di sini. Kabel ini dihubungkan ke lubang konektor berwarna hijau pada alat ukur, dan ujung satunya dihubungkan ke kabel penghantar pada titik ground atau pentanahan yang sudah dipasang. Setelah itu, putar selektor pada alat ukur untuk kita arahkan pada nilai tertinggi, yaitu skala 100 ohm terlebih dahulu. Apabila jarum tidak bergerak, kita turunkan lagi ke 10 ohm. Apabila jarum masih tidak bergerak atau bergeser sedikit, itu kita turunkan ke 1 ohm. Mengapa kita turunkan ke 1 ohm? Agar menghasilkan nilai yang akurat. Nah, untuk mengetahui hasil pengukuran, yaitu dengan cara sebagai berikut. Jika pada skala ukur 1 ohm jarum ukur bergerak pada angka 2, maka hasil pengukuran adalah 2 kali 1 ohm sama dengan 2 ohm. Tahanan grounding baik dan benar memenuhi nilai standar. Jika skala ukur yang kita gunakan pada pilihan selektor 10 ohm dan jarum ukur bergerak menuju angka 2, maka hasil pengukuran adalah 2 dikali 10 ohm sama dengan 20 ohm. Tahanan grounding buruk. Jika skala ukur yang kita gunakan pada pilihan selektor 100 ohm dan jarum ukur bergerak menuju angka 2, maka hasil pengukuran adalah 2 kali 10 ohm sama dengan 200 ohm. Tahanan grounding sangat buruk, bahkan mungkin tidak terpasang.